Maka banyak-banyak sekarang ini solusinya mendekatkan diri kepada Allah. Banyak berselawat kepada Nabi, banyak-banyak berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada jalan lain. Semua teknologi habis untuk mengatasi permasalahan ini. Dana dengan ribuan triliun dolar habis. Jadi sekarang itu seharusnya menambah keimanan kita. Tidak ada yang lebih kaya di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih hebat di atas dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas untuk disanjung di atas dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas untuk diikuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena logika manusia sudah habis. Kalau perang sama musuh enak, ya Pak Satgas. Kalau perang sama musuh enak. Orang kafir kelihatan tembak saling tembak. Tapi musuhnya nggak kelihatan. Mau nuklir yang kita keluarkan juga ya nggak bisa. Malu kita yang hebat juga nggak mampu. Nah, mau tembakan nuklir untuk menahan virus nggak bisa. Ada yang bisa sebenarnya. Solusinya itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, selesai. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, selalu mencari solusi, tidak. Itu makhluk Allah. Banyak baca Al-Quran, banyak berdoa, banyak baca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Memang kalau dikaji masalah kepolitiknya Bapak Ibu jamaah, ya virus corona tidak ketemu. Tapi kalau dilarikan ke agama, maka ketemu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, umatku nanti di akhir zaman akan diserang dengan ribuan virus. Semua akan terkena virus. Ada di antara mereka yang tidak kena virus, yaitu mereka yang selalu menjaga wudunya, Berarti suruh apa Pak? Suruh sholat. Saya ulangi lagi, umat nanti di akhir zaman akan diserang dengan ribuan virus. Semua akan terkena virus. Ada di antara mereka yang selamat, yaitu mereka yang selalu menjaga wudunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti disuruh apa? Suruh sholat, suruh sujud, suruh ruku. Allah itu sudah kangen dengan hambanya, karena selama ini hambanya lari terus dari Allah. Allah itu sudah rindu dengan hambanya. Jadi Allah itu kalau sudah membuat rindu kepada hambanya, kadang seorang hamba itu diuji oleh Allah agar supaya memeluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum. Kita ada jalan lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru pembukaan saja virus. Pada intinya pada malam ini kita bermaulid peringati waktu kelahirannya Rasul. Keadaan dunia. Jadi kalau kita bicara maulid,
dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini surat tentang kelahiran Nabi. Makanya ketika kita mau Nabi jangan bilang itu bid'ah dan lain sebagainya. Boleh enggak maulid Nabi itu? Boleh. Kenapa? Apalagi di Indonesia ya harus. Nanti ada surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu liilah di Quraisy, itu tentang keturunan Rasul. Jadi dua surat ini sudah cukup komplit untuk membuka tentang kelahiran Rasul, dari keturunan mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu minggu yang lalu saya baca buku tentang perkembangan dan runtuhnya Andalusia, Islam di Andalusia. Jadi ketika detik-detik runtuhnya Islam di Andalusia, begitu saya baca, saya renungkan dengan kehidupan kita Islam Indonesia di tahun 2021 ini, mirip betul dengan keadaan kita di Indonesia. Yang akhirnya umat Islam saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Yang akhirnya yang tidak mengerti agama akhirnya ikut dengan bisikan-bisikan syaitan, bermaksiat, minum minuman keras, berzina, berjudi, korupsi, mencuri, merampok, dan mirip keadaannya pada saat itu. Adakah ulama-ulama yang istiqomah di saat itu? Ada, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika mereka menyampaikan keistiqomahan mereka dalam berislam, di saat itu pun dibunuh, disingkirkan, bahkan kitab-kitab mereka dibakar untuk tidak disampaikan kepada umat Islam. Akhirnya umat Islam berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Itu detik-detik kehancuran Islam yang ada di Andalusia pada saat itu. Masya Allah. Dan mirip keadaannya seperti sekarang. Dan umat Islam sekarang kebingungan, tidak ada arah dalam berjalan, tidak ada standar dalam kehidupannya. Padahal ada juga yang penting di dalam Islam itu, bagaimana Islam mengatur kehidupan, mengatur bernegara di bawah naungan Islam. Ini yang sekarang harus benar-benar kita perjuangkan. Benar-benar kita harus perjuangkan, Bapak dan Ibu sekalian, untuk Islam. Sudah tidak ada lagi. Karena kalau tidak diperjuangkan Islam, ya kalau kita sekarang masih bisa bertahan, Bapak dan Ibu sekalian, tapi anak kita, cucu kita, cicit kita bagaimana? Frasa agama itu dihilangkan dalam dunia pendidikan. Coba ada yang punya tanggapan seperti ini? Ada. Undang-undang pondok pesantren udah keluar temurunannya. Di Lampung ini pesantren pada 2000. Kebetulan saya itu ketua pesantren di seluruh provinsi Lampung. Dari ujung Lampung sampai ujung Lampung, saya tahu pesantren itu ada di mana. Ada 6.000, paling banyak. Tapi undang-undang pesantren baru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menolak itu undang-undang pesantren. Karena para kiai tidak dilibatkan buat undang-undang itu. Orang nggak pernah di pesantren buat undang-undang atur pesantren. Ngerti? Kita para kiai-kiai pesantren itu nggak main-main. Ada yang dari lahir itu sudah di pesantren. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun ngurusin umat itu, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan hanya mengurus pendidikannya saja, makan, minum, dan masa depannya, sambil ibadahnya, semuanya. Begitu undang-undangnya keluar, undang-undang pesantren, kiai-kiai pesantren tidak dilibatkan. Maka Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat menolak itu semua.
hanya lampu yang belum di mata. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Berarti kita tidak cukup hanya mengaji Al-Quran saja, kita tidak cukup membaca hadis Rasul saja, kita tidak cukup ijma' ulama saja, kita tidak cukup dengan kias saja, tapi kita harus action dalam hidup ini. Untuk memperjuangkan Islam itu harus action Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak ada gerakan hanya menonton saja, maka apa yang terjadi di Andalusia, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di negara-negara Islam yang pernah berkembang lalu hancur, itu pun akan terjadi pada diri kita kaum muslimin yang ada di Indonesia. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, bicara maulid Nabi besar kita Muhammad SAW itu luas. Jangan sampai ada di dalam pikiran kita nih sekarang, Nabi kita sanjung, Nabi kita cinta, Nabi kita suka. Cinta dan suka kepada Nabi memang harus, karena dituntut oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian cinta kepadaku, maka cintalah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Bahkan dengan alasan itu Allah bisa mengampunkan dosa kalian semua. Memang harus mencintai Allah dan Rasul itu harus ada di hati dan di kepala. Tapi jangan sampai ada di pikiran kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Nabi, selawat Nabi selalu kita baca, tapi syariat Nabi kita benci. Nah ini yang jadi masalah. Kita katakan kita cinta kepada Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi kita akan siap mengikutinya. Tapi apa yang menjadi aturan hidup Rasulullah kita tidak suka. Kan ini terjadi nih, umat muslim se-Indonesia terjadi. Kita cinta kepada Rasul. Kamu cinta terus? Iya cinta terus. Maulid Nabi, iya maulid Nabi. Sekarang ikuti syariat Nabi. Syariat Nabi kita tolak rame-rame. Syariat Nabi kita benci rame-rame. Syariat Nabi kita tidak mau menegakkan. Bahkan ada coba-coba yang ingin menegakkan syariat Nabi, habis digulung. Kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kalau sekarang belum, Pak, maka berjuanglah kita untuk bisa menegakkan syariat Allah dan Rasulnya secara sempurna. Secara sempurna itu bagaimana, Ustaz? Bukan hal yang suka kita lakukan, yang mudah kita lakukan, yang susah kita tidak mau lakukan, yang berat kita hindari. Padahal Allah Subhanahu wa taala, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu, hei orang Islam, orang beriman, kamu beriman kepada sebagian kitab Allah dan lalu kamu kufur kepada sebagian kitab Allah lagi? Jadi kalau yang enak kita mau lakukan, yang tidak enak kita tidak mau lakukan. Yang hati kita suka kita lakukan, yang tidak suka lakukan. Padahal kalau sudah bicara Islam itu prinsipnya prinsip langit, bukan prinsip dunia. Artinya hukum itu dari Allah. Sudah, kamu suka atau tidak suka kamu jalankan. Kamu senang atau tidak senang ya harus dijalankan. Kamu bahagia atau tidak ya harus dijalankan. Itulah syariat. Syariat itu jalan besar, jalan gede itu syariat. Kalau menurut bahasa itu syariat itu jalan besar, jalan raya. Kalau syariat Islam, jalan-jalan harus dilalui Islam. Suka nggak suka ya jalan situ. Sekarang ini nggak mau. Kalau puasa ya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya puasa.
Wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkanlah salat, tegakkanlah zakat. Begitu di ayat lain Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas diri kamu qisas. Udah kita menghindar semua. Iya kan? Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sekarang kita krisis, nggak percaya sama Allahnya itu, Bang. Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan bagi orang yang punya otak, kata Allah. Karena syariat Islam dari tegakkan Pak bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Kejadian kan rampok, besok pagi lagi ngerampok. Kalau yang rakyat ngerampok, ngebegal. Kalau yang pejabat koruptor, gede-gedean. Ada 1 triliun, ada yang 2 triliun, ada 1 miliar. Ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Orang nggak ada yang dihukum mati. Terus dia sampai hari kiamat itu ngambilnya orang. Kenapa dia berani ngambilnya orang? Lagi itu hukum dibuat orang kayak begitu. Orang ngebunuh dalam Islam itu dibunuh lagi. Nah, orang yang ngebunuh dibunuh lagi, dia punya pikiran itu disaksikan oleh orang banyak. Gak berani dia ngebunuh, gak main-main dengan darah, setetes darah itu gak berani main-main. Maka Allah sebutkan wakil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang yang punya otak. Karena orang yang sudah ngebunuh dibunuh lagi, besoknya gak berani lagi ngebunuh lagi. Orang koruptor pernah disaksikan di TV, dihukum mati, besoknya sudah selesai, koruptor nggak ada lagi. Orang mencuri dipotong tangannya, disaksikan di TV, rame-rame depan Masjid Al Said. Besoknya nggak ada lagi yang mencuri, kotak amal nggak bakal hilang. Cukup sekalian jangan jadian. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, manusia ini membuat tubuh sendiri, akhirnya bingung sendiri. Ustaz kok bicara Maulid Nabi dari situ? Iya, Nabi kan bicaranya luas Pak. Nabi kita Muhammad SAW itu Pak, Nabi akhir zaman untuk semesta alam, seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi besar kita Muhammad SAW, dia tahu masalah dunia akhir zaman, dunia ini. Begitu ditanya sama sahabat, ya Rasul kok tahu sih di masa-masa yang akan datang dunia akan seperti ini, seperti ini. Allah telah melipat dunia di hadapanku, kata Rasulullah. Setelah dilipat maka dibentangkanlah dunia di hadapanmu, maka terlihatlah antara bainal masyriq wal maghrib, antara timur dengan barat, kelihatan semua. Hebatnya Nabi besar kita Muhammad SAW, dia beda. Kondisi-kondisi yang seperti ini ya sudah disampaikan oleh Rasul. Ya Rasul, apakah di akhir zaman nanti tidak ada lagi ulama apa? Sehingga tidak ada lagi menyampaikan masalah akhirat, masalah agama, masalah Islam. Ada banyak ulama, banyak kiai, banyak mubalik, banyak ustaz, banyak. Tapi mereka hanya memikirkan perut dan di bawah perutnya. Makanya hati-hati nih para ustaz, kalau kita dakwah jangan ngomongnya perempuan, istri 2 atau 3 makin ngomong itu terus. Hati-hati, jebakan syaitan itu. Kalau udah bicara dakwah saja sudah, nggak usah mikirkan istrinya 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, nggak usah. Udah dakwah saja. Wah, antum hari ini baru 1, tambah lagi 2 dong biar hebat ikutin Rasul. Itu aja yang diomong. Tidak usah khawatir Pak apa yang disampaikan oleh Rasul ternyata kena sama kita.
Banyak ulama itu nanti di akhir zaman, banyak mubalik itu akhir zaman nanti, Pak. Banyak para ustadz itu di akhir zaman, kata Rasul. Banyak para sahabatku, tapi mereka hanya memikirkan perut dan apa yang ada di bawah perutnya. Dua itu saja. Perut dan di bawah perutnya. Makanya kalau jadi dai itu, Pak, walaupun istrinya 4 sudah diam saja. Gak usah ceritakan ke temennya. Punya istri 3 gak usah ceritakan ke temennya. Itu membuktikan Anda lemah. Bicaranya perempuan menjadi jebakan syaitan. Anda punya istri 2 sudah diam saja. Gak usah diceritakan dalam dunia dakwahnya. Punya istri 1 gak usah diceritakan, diam saja. Karena nanti pada akhir zaman perempuan harus di dalam rumah semua. Para lelaki yang turun untuk berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wanita, para perempuan kita itu lebih afdal di rumah. Yang laki-laki ini di akhir zaman yang harus meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dijadikan jebakan-jebakan syaitan untuk mudah menghancurkan kita kaum muslimin. Yang dibicarain buat lagi istri saya 1 sama istri saya 1, 2, 3, itu jadi kebanggaan. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW banyak sekali. Akhirnya terjebak masalah perempuan itu kan banyak itu di YouTube. Itu ada ustadz lagi ini yang mau perempuan ini lah begini lah begitu lah begini lah begitu. Akhirnya dakwahnya hilang, Islamnya tidak muncul lagi. Bingung kalau saya dakwah kayak gini, nanti gimana kalau istri saya gini biasa? Nanti saya ada apa, istri saya makan apa, minum apa, hidup bagaimana, sama siapa dan lain sebagainya. Akhirnya ketahui kita di akhir zaman apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga kita khawatir terjadi sama kita. Nawaqidul Islam, takut membatalkan Islam dan membatalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu sekalian tentang kelahiran Nabi sampai begini, sampai seperti ini, untuk kita memperkokohkan kita, berusaha untuk tegakkan syariat Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humuz zalimun. 3 hukumnya kafir, fasik, zalim bagi orang yang tidak mau menegakkan hukum Allah. Tapi para ulama berbeda pendapat. Al-kufru duna kufrin, kafir tapi tidak mengeluarkan orangnya dari Islamnya selagi dia meyakini syariat Islam itu memang harus, tapi keadaannya seperti ini tidak memungkinkan diri kita untuk menegakkan syariat. Kita hanya menentang di dalam hatinya saja, maka disitulah kafir tapi tidak mengeluarkan kita dari Islam, dari agama kita. Berbeda. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwasanya Islam ini ketinggalan zaman, Islam ini tidak relevan, Islam itu tidak pantas hukumnya didirikan di Indonesia. Nah, orang yang meyakini seperti ini dia keluar dari Islam. Oh, kalau begitu pahit dakwah itu, Ustaz. Ya memang pahit, nggak ada yang enak. Ya Rasul, siapa yang paling berat dakwahnya itu? Para anbiya, al-anbiya. Siapa lagi ya Rasul? Al-awliya, para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah itu, Pak, yang bukan dia saja di rumah zikir tanpa melakukan gerakan apapun, bukan itu. Itu ahli zikir. Kalau umat ini bermaksiat supaya tidak bermaksiat lagi. Kalau umat ini tidak sholat, bagaimana supaya dia sholat? Kalau umat ini tidak berilmu, bagaimana umat ini bisa berilmu? Kalau umat ini tidak mampu untuk menjalankan ibadah 5 waktu, bagaimana supaya mampu berjalan 5 waktu? Itu awliya. Maka para awliya itu, inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa sedih.
Selagi dia berada di jalan Allah, itulah kebahagiaan. Mau dikasih makan, mau dikasih nggak makan, mau dikasih minum, nggak dikasih minum, mau hidup di tengah-tengah keramaian atau kesepian, atau di tengah hutan, atau di gunung, atau turun gunung, masuk desa, atau keluar desa, maka bukan masalah bagi para aulia Allah. Dia akan selalu bahagia hatinya karena dia bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat itu. Kata Rasulullah, para aulia yang paling berat. Siapa lagi ya Rasul? Al-ulama, para ulama. Siapa lagi ya Rasul? Kal-amsal, kal-amsal, kal-amsal. Sepertinya. Berarti siapapun yang mengambil jalan seperti jalannya Rasulullah, sekalipun dia guru ngaji TPA di masjid, dia menyampaikan agama walaupun seujung kuku, dia akan merasakan beratnya perjalanan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia ngajar Iqra, dia akan merasakan berat perjalanan itu. Karena kata Rasulullah, kal amsal, kal amsal, kal amsal, sepertinya. Dan itu memang sudah risikonya begitu. Kita menjadi umat Islam dan kita mengikrarkan kita ini adalah Islam, itu sudah harus memiliki ukuran risiko bahwasanya kita sebagai umat yang berat untuk menghadapi kehidupan di atas dunia ini. Kan nggak berhenti Bang. Nabi Muhammad itu sudah meninggal, masih saja difitnah terus. Dibilang otaknya teroris itu adalah Muhammad, ya. Terus yang kemarin itu di YouTube itu rame yang menggambar karikatur Nabi besar kita Muhammad, terus kecelakaan. Dibilang Nabi Muhammad itu gila, anak-anak sahabatnya jadi ambil fitnah. Padahal Rasulullah sudah nggak ada, masih difitnah aja. Jadi kita apalagi ini umatnya, kita masih hidup, sekarang kita pegang tuh Islam. Nah Islam ini nggak berhenti terus difitnah. Bapak ibu jadi umat muslim ya terus difitnah sampai hari kiamat, sampai betul-betul Islam itu menang, baru tidak ada fitnah bagi umat Islam. Selagi Islam itu belum menang, fitnahnya banyak. Bapak suka datang ke masjid, soal datang ke masjid lah, bentar juga dia itu good talking, paling ya itu ciri-ciri orang teroris kayak gitulah. Iya kan begitu. Ciri-ciri teroris kata mantan menteri agama itu apa? Good talking tuh. Anak-anak yang suka belajar Quran di masjid, yang suka datang ke masjid itu kan katanya ciri-ciri teroris. Tapi kalau kita balas omongan ini, Pak, yang disalahin kita bukan dia. 3 bulan yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, itu masalah pembunuhan apa itu 6 laskar yang kilometer 50. Mohon maaf kalau ada ini dan sebagainya. Darah kaum muslimin itu mahal. Saya bukan orang FPI, tapi darah kaum muslimin itu mahal. 3 bulan yang lalu kita datang ke DPRD tingkat 1 provinsi. Saya ada 15 orang bersama para mujahid yang lain datang. Kita minta supaya diusut sampai tuntas dalam intelektual dan takwa. Tidak perlu dihukum mati lagi. Karena setiap darah kaum muslimin itu mahal. Hancurnya dunia kata Rasulullah, hancurnya dunia itu lebih ringan kata Rasulullah ketimbang matinya seorang muslim yang dibunuh tanpa hak. Terjadi pembunuhan itu malam, Pak. Besok pagi pesantren saya didatengin sama Polda, rame. Pak Ustaz Sultan, bukan Polda ya Pak ya, Pak dari mana? Dari Kapolsek. Rame Kapolsek. Pak Ustaz Sultan buat video kayak gini, mendukung tindakan Polri dalam mengatasi radikalisme. Coba lihat video itu. Itu seluruh pesantren Pak hampir mendukung tindakan pembunuhan itu. Nauzubillah min dzalik. Ada apa di otaknya? Kiai ulama itu mendukung tindakan itu. Saya ulangin di video. Enggak mau. Usah tolong buat enggak mau. Tunggu dulu, itu sedang diproses. Siapa yang bersalah kita hukumkan. Karena kebetulan saya dikejar, karena saya ketua pesantren seluruh Lampung dan Indonesia.
belum laku. Karena dikejar saya harus bintang hijaunya ini salam sampai enggak kita kasih, enggak sih. Kalau saya mendukung berarti saya mendukung pembunuhan itu, karena darah kaum muslimin itu mahal. Setetes darah kaum muslimin itu mahal muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang kita lagi ngadepi krisis yang amat hebat ini Bapak Ibu. Renungkan, kembalikan coba kepada Allah. Dosa apa sih yang kita lakukan?